Nah, kembali ke Trump, dampaknya bagi Indonesia apa, ekonomi Indonesia? Besar lah, pasti itu sangat besar. Jadi kan 32%. Yang berarti paling memberikan dampak itu adalah kepada industri-industri yang padat karya. Misalnya garment, tekstil dan produk tekstil, iya, alas kaki, ya. Ya kan? Kita lihat aja, Sritex aja tutup. Mestinya pemerintah harus mendorong industri-industri ini sendiri. Kalau kita penciptaan lapangan kerja, bagaimana konsepnya? Bagaimana dukungan Kementerian Keuangan? Apa insentif yang harus diberikan? Cina saja, dia mau ekspor saja, keluar negeri dikasih insentif 20% atau 30%. Cina saja, kita kan nggak ada. Misalnya, kekuatan kita ada di coklat. Dulu kita coklat, bagaimana kita menjadikan negara kita coklat kita nomor 1. Kopi, sekarang juga nomor berapa kita nggak tahu. Apalagi kita punya, kenapa nggak kita jadikan ini sebagai satu kekuatan? Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Ketemu lagi di program Real Talk with Uni Lubis, edisi perdana sesudah Idul Fitri 1446 Hijriah. Karena itu saya ingin menyampaikan, mohon maaf lahir batin, ya. Tapi sebenarnya redaksi tetap kerja loh selama libur Lebaran ya. Seperti ini juga masih libur, tapi kita langsung meminta waktu wawancara dengan anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Bang Rahmat Gobel, yang juga chairman dari Panasonic Gobel, yang juga pemimpin dari hubungan usaha antara Indonesia dan Jepang. Kenapa? Karena ada isu yang harus segera ditanggapi, yaitu dampak terhadap ekonomi Indonesia atas kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia kena 32%, artinya barang-barang kita, ekspor kita yang dikirim ke Amerika akan menjadi lebih mahal. Dampaknya seperti apa? Kita ngobrol dulu yuk. Bang Rahmat Gobel, selamat Lebaran, selamat Idul Fitri, maaf lahir batin ya. Terima kasih nih atas waktunya, masih suasana Lebaran tapi sudah langsung memberikan waktu kepada IDN TAS untuk merespons isu yang terjadi. Tapi sebelum yang berat-berat, ya kan? Kemarin selama Lebaran apa aktivitasnya? Ya, seperti biasanya saja. Kita yang hari pertama kita sholat Idul Fitri, kemudian ketemu sama keluarga, silaturahmi, udah itu aja. Nggak sama masyarakat Gorontalo, Nah, itu besok, dapil-dapil? Besok saya ke sana. Oh gitu? Besok lusa saya ke sana, 1 minggu saya akan keliling, ketemu dengan pejabat-pejabat yang baru, pejabat gubernur, dan juga bupati yang kan baru nih. Nah, jadi saya akan datang silaturahmi kepada mereka. Saya lihat di Instagramnya kemarin waktu Ramadan sempat ke sana juga ya, mempromosikan produk UMKM. Oh iya, jadi memang saya sengaja ke sana melihat karena ekonomi kita lagi kurang begitu bagus. Saya mau lihat bagaimana potret daripada produk UMKM sekarang ini. Dan tentu apa yang harus kita dorong untuk supaya tetap bertahan mereka dalam situasi yang berat sekarang ini kan. Apa andalan? Kita lihat kan semua kelihatannya baik-baik aja, sebetulnya ada yang mereka lihat. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para pengusaha, khususnya UMKM itu sendiri. Orang kan agak susah sekarang untuk punya uang kan. Jadi ya itu bagaimana caranya. Makanya saya harus datang dan melihat dan dialog dengan mereka gitu. Iya, iya. Jadi hashtag Indonesia Gelap itu ada benarnya kalau di level masyarakat nih, Bang? Ya, kalau orang mengatakan itu kalau menurut saya sih ada dan tidak ada. Tidak ada tapi ada. Tergantung kita melihat bagaimana kita punya sense kita untuk melihat apa sebetulnya yang ada di masyarakat ini. Kalau kita lihat makro baik-baik aja. Fundamental oke, katanya. Iya, lihat mikronya, lihat di lapangannya seperti apa yang terjadi di lapangan. Kan kita belum. Dan kalau ada sekarang ini kan, ya kadang begini, banyak hal yang saya lihat ya. Banyak program pemerintah, ada KUR, semua ada program. Tapi kok kita belum bisa naik-naik? Apa masalahnya? Ini kan menjadi satu pertanyaan. Nah, tapi masyarakat juga ada pinjaman diberikan financial yang untuk mikro.
tapi pinjol lebih berkembang. Betul. Apa masalahnya? Hmm. Di mana cerita yang dilaporkan, disampaikan itu sendiri? Itu yang makanya kita harus cari tahu. Itu kalau di Komisi 6, karena Bang RG ini di Komisi 6 kan, DPR RI itu jadi concern nggak? Kalau saya concern ya. Saya kira kawan-kawan concern, tapi kalau saya sangat concern sekali. Karena saya ini kan pernah jadi pengurus Kadin, sekarang juga di Kadin juga. Saya juga berbisnis juga, punya bisnis ya kan. Dan banyak hal. Ya. Jadi ya punya concern yang cukup besar, apalagi sekarang jadi anggota DPR lagi. Ya. Nah, barusan kita ngomong UMKM, Indonesia di sektor realnya sebenarnya ada masalah. Mudik ini turun 24% kalau menurut angka. Betul. Antara lain ya mungkin karena orang tidak punya apa namanya, secara ekonomi turun juga. Tahu-tahu ada ini lagi, ada apa namanya, saya nggak tahu apakah ini namanya semacam horor ya, horor policy dari Presiden Trump, yaitu pengenaan tarif resiprokal yang Indonesia kena. Sebenarnya global kena nih, dikasih horor sama semuanya. Presiden Trump. 9 negara ASEAN kena, termasuk Indonesia 32%. Ini mengagetkan atau sebetulnya kita udah ngelihat we saw it coming gitu? Kalau saya lihat begini ya, sebetulnya ketika Trump jadi presiden, kita udah tahu kan cara berpikirnya beliau. Semestinya kita harus siap-siap. Bahwa itu akan terjadi atau tidak, kita harus sudah siap. Kita harus mengevaluasi semua. Nah, itu menurut saya. Sekarang, dengan kejadian ini, sebetulnya kita nggak usah kaget. Karena apa? Udah dikasih tahu waktu beliau dilantik, pidatonya kita udah tahu kan? Apel, itu satu. Tapi sebelum itu, sudah ada yang sebetulnya kita bisa merasakan ketika COVID. Bagaimana perdagangan pada waktu itu? Ya, bagaimana lapangan kerja pada waktu itu? Ini kan sudah ada semuanya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Bahkan kita pada waktu itu juga pada masa COVID itu kita kan sempat juga DPR membuat undang-undang omnibus cipta kerja ya, kita omnibus law. Tapi di mana hasilnya? Apa implementasi? Yang ada persoalan masih tetap ada, bahkan mungkin tambah sulit. Tidak sedikit para pengusaha yang mau invest mengalami hal-hal yang seperti itu. Kalau kita lihat malah Vietnam yang selalu berikan kemudahan, kelancaran, nah kita enggak. Nah itulah makanya, dan ini nggak bisa diselesaikan oleh satu kementerian. Harus seluruh kementerian. Tidak bisa diselesaikan oleh Menteri Investasi atau BKPM. Harus diselesaikan dengan cara apa? Kita harus mempunyai konsep bagaimana untuk menjadikan, apalagi kita sudah punya visi 2045 ya, 100 tahun Republik Indonesia Emas. Seperti apa? Bagaimana potret industri kita? Bagaimana potret pertanian kita? Bagaimana potret lainnya? Saya belum lihat ada yang ini. Kita baru menyelesaikan masalah-masalah harga naik, masih di situ aja. Belum ada kepada yang sporadis ya. Iya, jadi sporadis. Kayak orang sakit flu langsung kasihnya obat. Padahal nggak dipelajari kenapa dia sakit flu kalau terus-terusan seperti itu. Ya. Saya masih lihat di situ, belum melihat kepada apa sih konkretnya. Gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita ngelihat COVID ya, hanya baru berhasil melalui krisis kesehatannya. Iya. Tapi tidak ada yang berubah secara fundamental dari bagaimana kita mengelola ekonomi kita. Sehingga lebih mandiri. Karena kan sekarang kan akhirnya semua orang berpikir gara-gara Trump ini kita harus lebih mandiri ekonomi kita. UMKM juga harus lebih diberikan perhatian. Kira-kira seperti itu kan? Iya. Kalau saya selalu udah mengatakan kepada kawan-kawan di daerah saya bilang, ini nggak bisa kita kalau begini terus. COVID ini sudah memberikan kita pembelajaran. Kita harus bangun kemandirian. Banyak hal coba ya. Pertanian, apa yang nggak diberikan oleh pemerintah? Subsidi, pupuk, bibit. Alsintan sudah diberikan, anggaran naik. Kenapa kita nggak bisa membangun pertanian kita yang hebat? Tetap aja kita masih impor. Kenapa? Sekarang saya mau nanya sama anggota DPR, kenapa?
Karena kita nggak pernah mempelajari dari hulu sampai hilir. Dan prosesnya pun tidak pernah kita pelajari. Nah ini yang menjadikan yang harus dipelajari oleh semuanya. Bukan hanya oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten harus juga belajar. Misalnya, berapa persen anggaran yang dipakai untuk pertanian? Ini kan lebih banyak anggaran yang untuk studi banding semuanya. Maka saya setuju sekali bahwa Presiden bilang harus efisiensi itu. Potong tuh anggaran-anggaran yang tidak efisien. Langsung kepada anggaran digunakan yang kepada bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita kan agak kurang lihat sana. Selalu mengharapkan kepada pusat. Jadi ini memang harus ekosistemnya ini harus benar-benar dan harus turun sama-sama. Bukannya sekarang kebersamaan itu ada. Maksudnya sekarang tuh kayak anggota DPR 470 supporting pemerintah karena dalam koalisi. Sehingga mestinya eksekutif sama legislatif tuh kompak lah. Everything harusnya lebih smooth. Nggak seperti itu, Bang Rahmat ngeliatnya? Ya, kalau itu agak susah saya komentarin ya. Agak susah saya komentarin ya. Kalau dibilang kita koalisi, ya semuanya, ya kan. Tapi yang penting kan sekarang antar pemerintahannya sendiri loh. Ya. Karena eksekutornya kan Pemerintah. ya eksekutif pemerintah. Berapapun yang disampaikan oleh DPR, parlemen, kalau pemerintahnya nggak mau, cuma habis sampai di rapat kerja, rapat dengar pendapat sampai di situ udah selesai. Apa implementasi dan yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri? Nah kembali ke Trump, dampaknya bagi Indonesia apa? Ekonomi Indonesia? Besar lah, pasti itu sangat besar. Jadi kan 32%. Yang berarti paling memberikan dampak itu adalah kepada industri-industri yang padat karya. Misalnya garment. Tekstil dan produk tekstil, iya, alas kaki. Ya. Iya kan? Kita lihat aja, Sritex aja tutup. Belum Trump umum kan udah tutup. Nah ini bagaimana kepada... Jadi tekstil dan produk tekstil jangan-jangan sudah bermasalah bukan gara-gara polisi Trump, tapi karena memang ada fundamental problem juga, Bang. Makanya saya bilang mestinya pemerintah harus mendorong industri-industri ini sendiri. Kalau kita penciptaan lapangan kerja, bagaimana konsepnya? Bagaimana dukungan Kementerian Keuangan? Apa insentif yang harus diberikan? Cina saja, dia mau ekspor saja ke luar negeri dikasih insentif 20% atau 30%. Cina saja, kita kan nggak ada. Kita kan bunga bank kita tinggi, semua lapangan, biaya pekerja juga makin meningkat, belum masalah birokrasi di lapangan juga besar. Kalau negara mereka kan enggak, udah dipotong, sudah dilakukan efisiensi. Nah hal-hal kayak gini loh yang saya katakan tadi, kita bikin undang-undang cipta kerja, omnibus law, tapi bukannya lebih beres, tapi masih tetap apa yang terjadi di lapangan, bahkan dirasakan lebih berat. Ya, dulu dijanjikan bahwa dengan undang-undang omnibus law ini lapangan pekerjaan akan lebih banyak segala macam, tapi ternyata yang terjadi adalah PHK di mana-mana ya. Oke. Nah, dari data terkait dengan Indonesia Amerika, ternyata ekspor kita paling tinggi itu adalah elektronik, produk elektronik. Itu masyarakat saya lihat netizen juga, oh ternyata kita ekspor elektronik juga ke Amerika, karena selama ini ingatnya tuh garment, produk tekstil, alas sepatu. Itu mungkin pindahan dari Cina ke Indonesia kali ya. Oh jadi modelnya seperti apa itu? Yang mereka kan udah lama mereka kena dari Cina. Oke. Dia pindah ke Indonesia. Kan Amerika sudah membatasi kan sebelumnya. Oke, jadi Cina lewat Indonesia kita masuk ke sana. Jadi bukan produk Indonesia. Produk Indonesia. Tapi bukan yang investasi yang murni, menurut saya gini, memang pindahan dari luar negeri yang ke sini memang untuk pasar Amerika. Dia bangun sini, dia mungkin saya belum tahu ya pabriknya seperti apa. Apakah itu assembling atau semi assembling? Yang penting sudah made in Indonesia terus dikirim. Kalau Panasonic Global terpengaruh nggak dengan policy ini? Kita ke Amerika sih pasti ada dampaknya, karena kami juga buat baterai lithium yang kita ekspor ke Amerika, pasti akan ada dampaknya. Nah ini juga akan saya juga akan pelajari juga seberapa besar dampaknya. Tapi ke Amerika nggak besar dia punya komposisinya, persentasinya.
Gimana link antara dampak dari policy Trump ini, ya, meningkatnya tarif resiprokal, ke dampaknya tadi ke padat karya, lalu ke UMKM-nya gimana tuh Bang? Jelasinnya. Bahwa kita juga harus menjagain ini. Ya, jadi gini, kan kalau dilihat sebetulnya yang termasuk besar itu kan adalah garment ya, alas kaki, terus produk apa lagi ya? Produk pertanian lah ya. Ini kan penyerapan tenaga kerjanya yang besar. Oke. Termasuk mebel. Ya. Nah, pemerintah menurut saya sih harus memberikan perhatian khusus atau lebih untuk yang ini karena penyerapan kerjanya. Jadi jangan dilihat bisnis ya as a bisnis saja. Harus dilihat apa semangat kita. Kayak misal pertanian. Kalau pertanian itu kan dia bukan hanya sekedar kita produksi beras, terus tapi kan ini juga menyangkut lingkungan hidup, ya menyangkut juga masalah ketahanan nasional. Kita lihat aja Vietnam, Amerika kalah sama Vietnam karena petani kan, karena petaninya punya jiwa semangat nasionalisme yang besar. Maka saya setuju sekali Pak Prabowo punya pemikiran itu. Cuma sekarang siapa? Apakah ini bisa dieksekusi masing-masing itu bisa nggak dilakukan? Dan ini harus dilakukan tidak hanya pusat, bukan hanya satu kementerian, tapi juga kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun yang lainnya. Oke. Ya harus cara dibangun kembali. Kalau ngeliat respon dari beberapa negara tuh cepet banget, ya. Vietnam, Cina tentu saja kan mau melawan kan. Tapi negara-negara cepet banget ya. Kita ini agak terlambat 1 hari lah ya. Ya kan lagi liburan Lebaran. Oh gitu ya. Padahal harusnya kalau memang pemerintah mengatakan ini harusnya sudah diantisipasi, harusnya udah. Sebetulnya kalau mau menjawab pertanyaannya Mbak Uni, ya, bukan terlambat 1 hari, udah terlambat dari sejak Presiden udah umumkan, kita tuh sudah tahu apa yang harus kita buat sekarang. Kalau sekarang sih bukannya terlambat, terlambat sekali. Sekarang katanya mau lobby, sekarang katanya mau dilobi. Mestinya sudah sejak waktu itu sudah ada langkah-langkah apa, antisipasi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong industri ini, menjaga industri ini. Ketika Presiden Trump sudah terpilih, sudah dilantik, kan bisa tahu dari pidatonya beliau. Iya, benar. Arah ekonominya. Udah jelas. Dampaknya kepada kita apa? Nah, inilah kita sekarang. Apakah Bang Rahmat menyarankan retaliasi atau melawan, atau sebaiknya bagaimana sikap dari pemerintah Indonesia? Ya, kalau melawan ya iya, tapi seberapa kuat kita bisa melawan? Itu satu. Yang ada kita harus melakukan lobby-lobby kembali. Di samping kita memperkuat, mengevaluasi semua industri kita, apa yang harus kita perkuat. Dan bagaimana juga melindungi industri dalam negeri kita sendiri, pasar kita sendiri. Jangan sampai diisi oleh produk yang nggak bisa masuk ke Amerika. Yang nggak bisa masuk ke sana, masuk ke Indonesia. Karena kita ini paling longgar sama impor. Gitu. Iya kan? Ya, itu satu. Yang kedua, kayak misalnya tekstil. Saya lihat di pasar masih berkembang pakaian bekas dari luar. Ini kan mematikan. Ini sudah sejak lama ini. Dan ilegal impor. Dan ilegal impor tinggi sekali. Bagaimana mengatasi produk-produk ini sendiri? Sebetulnya pasar kita yang besar ini, kalau pemerintah betul lihat, mungkin industri elektronika apa yang ada di Malaysia maupun di Singapura, kita bisa tutup. Di sini besar kok. Betul. Bisa kalau pemerintah mau. Mau tidak pemerintah lakukan hal itu? Karena pernah jadi Menteri Perdagangan, apa susahnya untuk mencegah ilegal import itu? Termasuk di tekstil garment ini. Waktu saya jadi Menteri Perdagangan, saya lihat berapa import kita. Tekstil berapa besar, sepatu, apa saja. Saya panggil asosiasi. Saya tanya asosiasi, ini import yang saya punya datanya. Pasar kita berarti besar, ada sebesar misalnya 100. Ya kan? Nah, importnya ada 70%. You bisa nggak ngisi di pasar? Kalau bisa saya tahan nih. Mesti begitu pemerintah. Lindungi ini industri, itu udah salah satu insentif sebetulnya. Yeah. Dengan menjaga, nggak usah insentif fiskal ya, menjaga dengan peraturan untuk melindungi dari import, itu sudah. Apalagi tekstil sekarang kita lihat. Mungkin kita bisa kalau datang ke Solo atau apa, coba dipelajari deh.
tekstil, kain batik kok ada yang dijual Murah 10.000. banget. Itu Ini impor tekstil, tuh. ini bukannya kain batik kita punya Bukan karya cuma kita. motifnya aja. Itu tekstil dengan desain batik yang Ya, waktu itu desainnya sudah saya batik. antisipasi, jangan, nggak boleh. Dan itu kalau kita biarkan pengrajin kita sudah tidak punya semangat lagi, akhirnya apa? Nanti batik ini jadi budayanya siapa? Budaya yang ekspor dari sana, bukan budaya kita. Ini harus dilihat dalam membangun industri itu bukan hanya sekedar membangun pabrik, menyediakan lapangan kerja, bukan. Ada nilai-nilai lain yang harus dilihat. Kenapa pentingnya kita membangun industri itu? Oke. Dan apa modal kita? Pasar. Pasar kita ini kekuatan kita. 3 pertanyaan lagi. Jadi, kenapa Banyak juga ya. kenapa Ini gua masih Trump puasa. mengenakan tarif itu nggak cuma sekedar tarif, tapi juga karena dianggap kita ada yang lain-lain juga. Jadi, mereka mendasarkan pada laporan National Trade Estimate Report 2025 dari USTR, Indonesia memiliki berbagai hambatan kepada mereka nih. Sistem lisensi impor, regulasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam, lisensi investasi, pajak, hambatan di sektor jasa, isu kekayaan intelektual. Jadi itu jadi satu paket yang membuat negara-negara ini termasuk Indonesia itu kena resiprokal tarif yang besar. Menurut Bang Rahmat, DPR nih, apakah memang ketika kita melobi itu juga kita harus juga melonggarkan ini TKDN misalkan, jadi ini tricky nih. Kalau TKDN saya sangat mendukung. Tapi TKDN juga harus dijalankan dengan benar. Iya kan? Karena apa? Karena kita ingin membangun industri kan. Lapangan kerja. Kita banyak pengangguran. Mereka juga berbicara dengan pengangguran. Kita juga punya pengangguran. Oke. Ya. Kan kita mesti sama-sama mengatasi dong. Nah, mungkin ada deal-deal apa di antara itu sama-sama kita bisa pecahkan masalah pengangguran itu bersama-sama. Ya kan? Jadi nggak bisa. Kalau properti mungkin itu ya. Intellectual Ya, property. jadi kita pisah-pisah dulu maksudnya. Ada yang menurut saya ya ini nggak bisa dong. Kita juga lapangan kerja. Saya waktu datang ke negara-negara lain, waktu dia kunjungan DPR, saya juga bicara sama mereka. Ini bicara people to people. Jadi apa? Ya kita sama-sama bicara apa yang dihadapi oleh masyarakat kita sama-sama. Apa yang bisa kita dukung sama-sama. Yang saling memberikan manfaat, saling keuntungan. Yeah. Jadi kita nggak bisa bilang cuma, Anda terlampau tarifnya, tar dulu, saya punya pengangguran juga banyak. Saya bilang. Iya kan? Jadi saya bilang sama dia, minta maaf, saya pengangguran juga banyak. Saya harus jaga saya punya pengangguran. Kalau nggak masalah sosial akan muncul. Iya kan? Pertanian, saya juga import saya masih tinggi. Gitu. Kecuali apa yang saya nggak bisa buat, Anda ekspor dari sana, kita bisa ini. Tapi yang bisa kita ekspor juga ke mereka juga tolong buka dong. Yeah. Atau kita sama-sama resiprokal ya. Dan itu pernah pada waktu saya masih wakil ketua DPR, saya jalin kerjasama itu dengan Uzbekistan. Mereka minta seperti itu dan itu saya dorong. Waktu itu. Salah satu usulan disampaikan ekonom adalah, dan juga Bang Rahmat, memperhatikan lebih kepada pasar-pasar lain yang selama ini juga udah menjadi mitra Indonesia, bahkan yang belum digarap dengan baik. Nah, konteksnya Jepang nih, karena Bang Rahmat Gobel ini adalah patronnya hubungan bisnis Indonesia-Jepang. Gimana nih kedua negara ini bisa bersama-sama saling memperkuat untuk menghadapi dampak dari resiprokal tarifnya Trump ini? Jepang ya, yang saya tahu ya, pertama dia tuh pasar itu menjadi kekuatan dia, pasar domestik. Ya. Dia lindungi dulu nih, dia bangun standar-standarnya, dia siapin semuanya. Itu yang saya lihat Jepang. Nah, sebetulnya kita bisa belajar bagaimana menjaga pasar kita ini dengan industrinya juga bisa ditumbuhkan. Ini menjadi ini. Nah, kalau Jepang sama Amerika tentu dia ada pembicaraan khusus dong. Ada kepentingan geopolitik mereka juga. Bagaimana Jepang misalnya menghadapi Cina ataupun yang lain. Itu ada plus-plus juga. Mungkin Jepang, Amerika memberikan dukungan seperti itu gitu. Termasuk ke Korea. Gitu. Tapi yang paling penting adalah, ayo nih pasar Indonesia ini pasar kita. Ayo kita bangun, jangan sampai pasar kita ini diisi dari negara-negara lain.
Kita ya, kalau kita nggak bangun, ya jadi apa kita negara ini? Ya. Hanya dinikmati aja bangsa ini sendiri. Jadi naturally seluruh dunia akan makin proteksionis. Pasti. Ya? Perdagangan bebas itu ada pembicaraan. Tapi menurut saya akhirnya semua akan masing-masing akan saling menjaga. Makanya daripada multilateral lebih baik kalau saya bilateral aja kita jalan, kita dorong. Yang tadi saya katakan, kalau sebagai parlemen, kunjungan parlemen kita, daripada waktu saya sebagai masih pimpinan, saya melakukan lobby-lobby berdasarkan people to people aja. Kita sama-sama. Hasilnya itu tadi. Saya punya pertanian, dia perlu, misalnya mereka perlu pisang. Nah, mereka perlu, kita nggak punya buah stroberi. Nah, mereka mau kirim, tukeran kan. Nah, oke, kalau begitu saya bilang. Bahkan saya bilang, kalau Anda perlu pisang, berapa banyak pisang? Kenapa you nggak bikin kontrak memang? Anda kerjasama sama petani, kita siapkan petani atau koperasi sama-sama. Anda ini lahannya Anda khusus dedikasi buat negaranya mereka. Nah, kita mulai dorong ke sana juga aja. Wah, menarik ini Kan, kita melihat ya. Nanti kan juga akhirnya kalau itu ada kur, ada ini kan bisa terjadi efisiensi nanti. Pisang yang kita produksi standarnya udah luar negeri. Akhirnya masyarakat kita juga mendapatkan juga yang standar yang tinggi. Nah, apalagi kita punya pisang kan, waduh, dari yang kecil sampai segede gini kita Sekarang punya. jeruk aja impor ya. Nah, itu dia. Kenapa nggak kita dorong seperti itu? Bawang kita masih tinggi impor. Cabai juga impor lagi. Wah, intinya memang ekonomi itu harus mandiri, dan ekonomi mandiri ini bukan cuma jargon ya, Bang. Harus benar-benar dibuktikan, dieksekusi, tidak hanya di atas kertas ya, tidak hanya percakapan-percakapan aja. Saya khawatir ya, misalnya kita ini kan selalu cuma bicaranya ya kayak itu, kalau lagi sakit flu obatnya obat apa itu yang cespleng aja pada waktu, tapi nggak dipelajari kenapa nih flu-nya nih. Gitu. Nah, ini nggak bisa lagi kayak begini. Ke depan ini nggak bisa lagi. Kita makin berat. Kalau kita nggak berbuat sesuatu berat. Sebetulnya banyak hal yang bisa kita buat. Ayo mengakhiri dengan optimis dong. Apa yang jadi tadi udah berat ya, tapi kita pengennya mengakhiri dengan sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan optimistis, Bang. Statementnya supaya memberikan positive vibes. Kalau optimis, sebetulnya dalam kondisi apapun kita harus optimis. Karena kita masih punya tanah air ini. Kita harus yakin. Nah, justru kita harus didorong para pengusaha anak-anak muda khususnya yang punya kreativitas, punya inovasi-inovasi. Saya lihat banyak sekali nih. Menjelang Lebaran ada yang bikin ini, bikin itu, banyak sekali yang dibuat. Ini mesti sering didorong. Nah, sekarang siapa yang mesti dorong ini? Kita ada Kementerian UMKM, ada koperasi, ada Ekraf. Ini gimana nih koordinasinya nih sekarang? Kalau enggak, akhirnya semua masing-masing sibuk sama programnya masing-masing. Tanpa ada satu goal. Bersama ini loh hasil kita. Iya kan? Kita nggak ada loh sampai sekarang. Belum ada yang kelihatan. Padahal udah kompak, retreat di Akme, retreat di Hambalang. Misalnya, kekuatan kita ada di coklat. Dulu kita coklat, bagaimana kita menjadikan negara kita coklat kita nomor 1. Kopi, sekarang juga nomor berapa kita nggak tahu. Apalagi kita punya, kenapa nggak kita jadikan ini sebagai satu kekuatan? Kita cuma ya udah jadi ya bagus, sudah bagus. Dibiarkan saja itu petaninya nanti dagang seperti biasa. Ini harus terus dibimbing sampai kita kuat. Nggak bisa dilepas begitu. Apalagi dengan adanya teknologi-teknologi baru yang untuk bisa mendorong peningkatan produktivitas di pertanian dan perkebunan. Gitu. Mantap. Terima kasih ya, Bang Rahmat Gobel. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini didengarkan oleh pihak-pihak yang harus mendengarkan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya. Nah, itu tadi obrolan sebenarnya lumayan singkat sih. Nggak enak kalau ngambil waktu terlalu lama. Kita akan ketemu lagi di program Real Talk with Uni Lubis berikutnya. Sampai ketemu.